Kita semua tahu Perang Salib, perang besar antara Kristen dan Islam untuk memperebutkan Yerusalem, yang mereka sebut pertarungan suci. Tapi, apakah benar sesederhana itu? Mungkin ada sesuatu yang lebih gelap yang jarang dibahas, sesuatu yang bukan hanya soal agama. Perang ini berlangsung lebih dari 200 tahun, ribuan orang mati, kerajaan-kerajaan hancur dan banyak kekaisaran runtuh. Tapi yang paling menarik, banyak yang tidak berperang untuk Tuhan. Mereka berperang untuk uang, tanah, dan kekuasaan. Mari kita bongkar satu persatu, dari awal hingga akhir. Bagaimana semua ini dimulai? Tahun 1091, Eropa kacau balau. Peperangan antar bangsawan terjadi di mana-mana. Para ksatria pengangguran berkeliaran, mencari cara untuk mendapatkan kekayaan dan tanah. Rakyat hidup dalam ketakutan, tidak tahu kapan perang akan menghancurkan desa mereka. Di sisi lain, Kekaisaran Bizantium, Romawi Timur berada dalam bahaya. Mereka diserang oleh bangsa Turki Seljuk, yang semakin mendekati Konstantinopel. Kaisar Bizantium, Alexios I Komnenos, tidak punya pilihan selain meminta bantuan Paus di Roma. Inilah kesempatan emas bagi Gereja Katolik. Paus Urbanus II melihat ini sebagai peluang bukan hanya untuk membantu Kekaisaran Bizantium, tetapi juga untuk menyatukan Eropa di bawah kekuasaannya. Gereja Katolik selama ini bersaing dengan Gereja Ortodoks Timur. Jika mereka bisa menyelamatkan Kekaisaran Bizantium, mereka bisa memperluas pengaruh mereka. Pada Konsili Clermont, di hadapan ribuan orang, Paus Urbanus II mengobarkan semangat perang dengan satu kalimat yang menggema di seluruh Eropa. Deus vult, Tuhan menghendakinya, rakyat bersorak. Para ksatria mengangkat pedang mereka tinggi-tinggi. Para petani berbondong-bondong menawarkan diri, percaya bahwa ini adalah jalan mereka menuju surga. Tapi yang tidak mereka tahu, mereka akan menghadapi perjalanan yang jauh lebih berat daripada yang mereka bayangkan. Apakah ini benar-benar perang suci, atau hanya permainan politik yang cerdik? Perang Salib pertama. Ribuan orang dari berbagai lapisan masyarakat, dari petani yang tak tahu cara berperang hingga ksatria yang terlatih, berangkat menuju Yerusalem. Tapi perjalanan mereka penuh dengan penderitaan. Kelompok pertama, dikenal sebagai Perang Salib Rakyat, berangkat tanpa persiapan yang memadai. Mereka tidak memiliki pasokan makanan, tidak memiliki strategi militer, hanya kepercayaan buta bahwa Tuhan akan melindungi mereka. Apa yang terjadi? Mereka dibantai sebelum sempat mencapai Tanah Suci. Sementara itu pasukan utama yang lebih terorganisir bergerak lebih lambat. Mereka melewati banyak kota, menghadapi perlawanan di sepanjang jalan. Banyak yang mati kelaparan, terkena penyakit, atau dibunuh oleh musuh. Tapi setelah 3 tahun perjalanan brutal, mereka akhirnya sampai di Yerusalem. Dan saat kota itu jatuh, terjadilah pembantaian besar-besaran. Bukan hanya tentara Muslim yang dibunuh, tetapi juga wanita, anak-anak, dan bahkan orang Yahudi, serta Kristen Timur. Yerusalem telah direbut, tetapi apa yang terjadi? Para pemimpin Perang Salib membagi tanah di Timur Tengah untuk diri mereka sendiri, mendirikan kerajaan baru seperti Kerajaan Yerusalem dan County Edessa. Mereka bukan hanya tentara Tuhan, mereka sekarang menjadi penguasa baru di tanah yang mereka rebut. Apakah ini masih tentang agama? Perang Salib kedua. Setelah keberhasilan Perang Salib pertama, kerajaan-kerajaan Kristen di Timur Tengah mulai terbentuk. Namun pada tahun 1444, County Edessa, salah satu negara tentara salib pertama, jatuh ke tangan Muslim di bawah pimpinan Imad ad-Din Zengi. Kejatuhan Edessa mengejutkan Eropa dan menjadi pemicu untuk Perang Salib kedua. Paus Eugenius III menyerukan Perang Salib baru, dan kali ini 2 raja besar Eropa turun tangan. Raja Louis ke-7 dari Prancis dan Kaisar Konrad ke-3 dari Jerman. Mereka memimpin pasukan besar dengan harapan dapat merebut kembali Edessa dan memperkuat posisi Kristen di Tanah Suci. Namun, Perang Salib kedua tidak berjalan mulus. Konrad ke-3 dan pasukannya tiba lebih dulu di Anatolia, tetapi mereka disergap oleh pasukan Seljuk dalam pertempuran Dorylaeum. Pasukan Jerman mengalami kekalahan besar, dan Konrad sendiri terluka parah. Sementara itu, Louis ke-7 dan pasukan Prancis menghadapi kesulitan logistik dan perselisihan internal.
Mereka akhirnya bergabung dengan sisa-sisa pasukan Jerman, tetapi koordinasi antara kedua pemimpin buruk. Alih-alih menyerang Edessa, mereka memutuskan untuk mengepung Damaskus pada tahun 1148. Namun, keputusan ini terbukti fatal. Pasukan Kristen tidak mampu mempertahankan pengepungan, dan mereka terpaksa mundur setelah hanya beberapa hari. Kegagalan ini menimbulkan kekecewaan besar di kalangan tentara salib, dan mereka akhirnya pulang dengan tangan hampa. Perang Salib Kedua berakhir dengan kegagalan total. Tidak hanya Edessa tidak direbut kembali, tetapi juga merusak reputasi para pemimpin Kristen dan melemahkan posisi mereka di Timur Tengah. Banyak yang mulai mempertanyakan, apakah Tuhan benar-benar mendukung perang ini? Atau apakah ini hanya ambisi manusia yang disamarkan sebagai perjuangan suci? Perang Salib Ketiga. Perang Salib Ketiga juga dikenal sebagai Perang Salib Raja-Raja, adalah salah satu yang paling terkenal dalam sejarah. Perang ini dipicu oleh jatuhnya Yerusalem ke tangan Salahuddin Ayyubi pada tahun 1187 setelah pertempuran Hattin. Kejatuhan Yerusalem mengguncang Eropa, dan seruan untuk Perang Salib baru segera bergema. 3 raja besar Eropa memimpin Perang Salib. Ketiga, Richard si Hati Singa dari Inggris, Philip II dari Prancis, dan Frederick Barbarossa dari Kekaisaran Romawi Suci. Namun, perjalanan mereka tidak lancar. Frederick Barbarossa tewas tenggelam di sungai di Anatolia, dan pasukannya tercerai-berai. Sementara itu, Richard dan Philip tiba di Tanah Suci, tetapi persaingan antara kedua raja ini melemahkan upaya mereka. Richard si Hati Singa menjadi pemimpin utama perang ini. Dia memimpin pasukannya dalam serangkaian pertempuran sengit melawan Salahuddin, termasuk pengepungan Acre dan pertempuran Arsuf. Richard dikenal sebagai ahli strategi militer yang brilian, tetapi dia juga terkenal karena kekejamannya, seperti pembantaian tahanan Muslim setelah jatuhnya Acre. Meskipun Richard berhasil merebut beberapa kota penting, termasuk Jaffa, dia tidak pernah berhasil merebut kembali Yerusalem. Pada tahun 1192, Richard dan Salahuddin menandatangani perjanjian Ramla yang mengizinkan peziarah Kristen untuk mengunjungi Yerusalem dengan aman. Tetapi kota itu tetap berada di bawah kendali Muslim. Perang Salib Keempat. Perang Salib Keempat adalah salah satu yang paling kontroversial dalam sejarah. Alih-alih menyerang Muslim, pasukan Perang Salib malah menyerang Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium yang Kristen. Bagaimana ini bisa terjadi? Awalnya, tujuan Perang Salib ini adalah merebut Yerusalem dengan menyerang Mesir terlebih dahulu. Namun, pasukan Perang Salib tidak memiliki cukup uang untuk membayar armada Venesia yang akan membawa mereka ke Timur Tengah. Sebagai gantinya, Venesia menawarkan kesepakatan. Jika pasukan Perang Salib membantu merebut kota Zara, sebuah kota Kristen di Dalmasia, yang memberontak terhadap Venesia, mereka akan diberi transportasi. Meskipun banyak yang merasa tidak nyaman dengan ide menyerang sesama Kristen, pasukan Perang Salib akhirnya setuju. Setelah Zara jatuh, mereka dihadapkan pada tawaran lain. Membantu Alexios Angelos, seorang pangeran Bizantium yang ingin merebut takhta Kekaisaran Bizantium. Alexios menjanjikan uang dan pasukan untuk Perang Salib jika mereka membantunya. Pasukan Perang Salib setuju dan berlayar ke Konstantinopel. Namun setelah Alexios naik takhta, dia tidak mampu memenuhi janjinya. Ketegangan memuncak, dan pada tahun 1204, pasukan Perang Salib menyerang dan menjarah Konstantinopel. Mereka membakar, merampok, dan menghancurkan kota selama berhari-hari. Banyak harta seni dan keagamaan yang hilang selamanya. Perang Salib Keempat berakhir dengan pembagian Kekaisaran Bizantium. Pasukan Perang Salib mendirikan Kekaisaran Latin di Konstantinopel, sementara sisa-sisa Bizantium melarikan diri dan mendirikan negara-negara kecil. Perang ini tidak hanya gagal mencapai tujuan awalnya, tetapi juga memperdalam perpecahan antara Gereja Katolik dan Ortodoks. Perang Salib Kelima. Perang Salib Kelima dimulai dengan tujuan ambisius, merebut Mesir sebagai langkah strategis untuk menguasai Yerusalem. Pasukan Kristen, dipimpin oleh Raja Andrew de Guam dari Hungaria, dan Duke Leopold Sigsik dari Austria, berangkat ke Tanah Suci pada tahun 1217. Mereka bergabung dengan pasukan dari kerajaan Yerusalem yang sudah ada di sana.
Awalnya, pasukan Kristen berhasil merebut kota pelabuhan Damietta di Mesir pada tahun 1219 setelah pengepungan yang panjang. Namun, kemenangan ini tidak diikuti dengan strategi yang jelas. Sultan Al-Kamil dari dinasti Ayyubiyah menawarkan perdamaian dengan syarat Yerusalem diserahkan kepada Kristen. Tetapi para pemimpin perang salib menolak, yakin mereka bisa mencapai lebih banyak. Kesalahan besar terjadi ketika pasukan Kristen mencoba menyerang Kairo pada tahun 1221. Mereka terjebak di antara banjir Sungai Nil dan serangan balik Muslim. Akibatnya, pasukan Kristen terpaksa mundur dan menyerahkan Damietta kembali kepada Muslim. Perang Salib kelima berakhir dengan kegagalan total, meninggalkan rasa frustrasi dan kelelahan di kalangan tentara salib. Perang Salib ke-6. Perang Salib ke-6 adalah yang paling tidak biasa dalam sejarah Perang Salib. Dipimpin oleh Kaisar Romawi Suci Frederick II, perang ini lebih mengandalkan diplomasi daripada kekuatan militer. Frederick II, yang telah dinobatkan sebagai Raja Yerusalem melalui pernikahan, tiba di Tanah Suci pada tahun 1228. Namun, dia dalam keadaan dikucilkan oleh Paus karena menunda-nunda kepergiannya. Alih-alih bertempur, Frederick II bernegosiasi dengan Sultan Al-Kamil. Kedua pemimpin ini mencapai kesepakatan melalui perjanjian Jaffa, di mana Yerusalem, Bethlehem, dan Nazareth diserahkan kepada Kristen tanpa pertumpahan darah. Namun, kota-kota ini tetap rentan karena dikelilingi oleh wilayah Muslim, dan Masjid Al-Aqsa serta Kubah Syahrah tetap berada di bawah kendali Muslim. Perang Salib ke-7 dan ke-8 dipimpin oleh Louis ke-9 dari Prancis. Keduanya berakhir tragis, dengan Louis ke-9 meninggal karena penyakit di Tunisia. Setelah ini, Perang Salib berakhir dan Yerusalem tetap berada di tangan Muslim.